Hai semuanya, kembali lagi sama aku Mada di Ngopi ngomongin film. Seperti biasa, aku bakalan ngasih dan mengulas film-film yang rekomendasi banget buat kalian. Di video kali ini, aku bakalan ngasih dan mengulas film-film yang bertemakan sci-fi. Apa sih itu sci-fi? Sci-fi ini adalah genre yang menggunakan penggambaran fenomena fiksi berbasis spekulatif yang tidak sepenuhnya diterima oleh ilmu pengetahuan arus utama atau ilmu pengetahuan saat ini. Kalau kalian nonton film sci-fi ini, kalian gak akan jauh-jauh sama yang namanya alien, luar angkasa, perjalanan antar waktu, robot, cyborg, dan perjalanan antar bintang. Sebelum lanjut ke list, jangan lupa dukung channel Jangat dengan like, comment, and subscribe. Oke, lanjut aja ke list. Film pertama, Interland. Diceritakan bumi sudah tidak bisa dihuni lagi dan semua tanaman pun sudah punah. Dikarenakan hal itu, tim NASA pun memiliki misi besar, yaitu untuk mencari planet baru untuk bisa dihuni oleh manusia. Tetapi ada satu tanaman yang masih bisa dikonsumsi, yaitu jagung. Lalu Mr. Cooper bersama 3 timnya dengan besar hati mereka meninggalkan keluarganya masing-masing untuk menjalankan misi besar ini. Dalam misi ini, mereka mendatangi 3 planet baru yang berada di galaksi lain melewati wormhole. 3 planet tersebut yaitu bernama Planet Miller, Planet Man, dan Planet Edmund. 3 nama planet tersebut dinamai oleh masing-masing nama astronot yang menjelajahi planet tersebut. Yang membuat film ini menarik, di dalam film ini tuh banyak banget twist dan action, lalu ada drama kasih sayangnya juga loh. Jadi tunggu apa lagi? Tonton aja, karena film ini bisa membawa kalian ke suasana sedih dan haru. Film kedua, Transcendence, berceritakan tentang Dr. Will Kester yang mempunyai impian besar, yaitu menciptakan komputer yang sangat canggih yang dibantu oleh ilmuwan sekaligus istrinya Will, yaitu Evelyn. Saat Will Kester mempresentasikan komputer yang ingin diciptakannya, Will Kester tertembak oleh teroris anti teknologi, yaitu Revolutionary Independence from Technology, atau bisa disingkat dengan RIFT. Will tertembak dengan peluru yang tak biasa. Namun, Will selamat. Tetapi, Will hanya bisa bertahan hidup hanya 1 bulan saja. Evelyn, istrinya, sangat sedih mendengar kabar bahwa suaminya hanya bisa bertahan hidup kurang dari 1 bulan. Dari situ, Evelyn, istrinya, berencana untuk memindahkan kesadaran Will ke dalam komputer tersebut. Nah, jika kalian ingin menonton film ini, jangan lupa fokus pokoknya. Film ketiga, Crash the Nation, berceritakan tentang seorang agen rahasia yang melakukan perjalanan lintas waktu untuk mencari seorang kriminal yang berbahaya yang kelak akan menjadi pelaku pemboman massal. Sebelumnya, sang agen yang tak memiliki nama ini telah gagal mencegah terjadinya ledakan. Bukan hanya gagal, sang agen pun mengalami luka bakar serius pada wajahnya yang mengakibatkan ia harus menjalani operasi untuk mendapatkan wajah baru. Misi belum usai, masih ada peristiwa pemboman besar di kota New York. Dengan menggunakan kotak biola, sang agen pergi ke masa lalu dan bertemu dengan seorang penulis pria yang bernama The Unmarried Mother di sebuah bar. Unmarried? Atau Unmarried Mother bercerita kepada sang agen bahwa dirinya terlahir sebagai perempuan dan terlahir yatim piatu, lalu ditinggalkan di depan panti asuhan. Tetapi ia tumbuh sebagai gadis yang aneh dan tidak disukai oleh gadis yang lainnya. Namun, ia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata yang membuat dirinya terekrut untuk menjalani misi ke luar angkasa. Lanjutan dari kisah Unmarried Mother berkaitan dengan sang agen yang ingin menghentikan pemboman di kota New York. Lalu, Unmarried Mother pun mempunyai rencana. Apa kelanjutan cerita tersebut? Tonton saja. Kenapa film ini menarik? Film ini bagaikan sebuah puzzle dan kamu bakalan dibuat bingung oleh film ini. Lompatan waktu dalam film ini akan terus-menerus dan kamu nggak akan nonton film ini hanya 1 kali, tapi bakal berulang kali. Bentar aja.
Film keempat, Her. Kalau di film-film sebelumnya, kalian bakalan dibuat pusing oleh alur ceritanya. Tetapi, di film Her ini, kalian bakalan dibuat santai. Santai, tapi aneh. Singkatnya, di film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencintai perempuan di OS komputer. Seperti halnya kalau di film SpongeBob itu kayak Plankton yang mencintai komputer yang bernama Karen. Nah, dari singkatnya aja udah kedengeran unik kan? Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Theodore Tomby, seorang penulis yang sedang patah hati karena harus menandatangani surat perceraian bersama mantan istrinya. Theo ini seorang yang pendiam, antisosial, dan memang dia itu terlalu suka bermain dengan komputer game. Saat Theo akan menginstal aplikasi OS di PC-nya, Theo diajukan pertanyaan ingin suara pria atau suara perempuan. Bukan hanya pertanyaan itu saja, Theo juga diajukan pertanyaan yang lain-lainnya. Setelah Theo menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lalu Theo berhasil menginstal OS dan Theo mendapatkan suara yang seksi, yaitu suara wanita yang bernama Samantha yang dapat mengikat hati Theo. Buat kalian yang kelamaan jomblo, kalau kalian habis nonton film ini, jangan jadiin Google Assistant sebagai pacar kalian ya. Cari aja manusia, kan manusia sama manusia, jangan manusia sama Google. Film kelima, The Martian. Siap-siap lagi ya dibikin pusing sama film yang satu ini. Film ini menceritakan tentang astronot NASA yang menjelajahi planet Mars. Setelah sampainya di planet Mars, lalu mereka terkena musibah. Kapten NASA mengambil keputusan untuk keluar dari planet Mars. Akan tetapi, mereka meninggalkan salah satu anggotanya bernama Mark Watney. Lalu, ia pun berhidup sendirian di planet Mars tersebut. Rekan-rekan astronotnya sudah menyatakan bahwa Mark tewas oleh badai di Mars. Mark terpaksa harus tinggal sendirian di planet merah yang susah mendapatkan air, oksigen, dan bahan makanan. Tapi Mark tidak putus asa, dan Mark berpikir bahwa suatu saat nanti makanan yang ia bawa akan habis. Mark sendiri ahli botani, sehingga Mark dapat bercocok tanam di planet Mars. Namun, musibah datang kembali, sehingga terjadilah ledakan dan tanaman yang Mark tanam hancur. Mark sempat berputus asa, namun ia optimis bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Lalu, apakah Mark akan bertahan hidup di planet Mars? Tonton aja. Semua dipakai loh ada. Itulah 5 rekomendasi film-film sci-fi yang bakalan bikin kepala kalian pecah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kan.